Dinas Pariwisata Banyuwangi sebagai komunitas pendukung Banyuwangi Kota Wisata Bersih ASEAN, Dinas Lingkungan Hidup sebagai komunitas peduli lingkungan, Dinas PUPR sebagai komunitas hijau pendukung program Green City, sebagai leader World Clean Up Day Banyumas tahun 2019 dan 2021. Monggo untuk kita mempersingkat waktu agar diskusinya lebih panjang ya dokter ya. Oke, siap. Saya silakan untuk Dokter Bestari menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Ya, oke, bisa dibantu dengan slide ya? Ya. Oke, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan topik lingkungan rusak, kesehatan jadi taruhannya. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Bintari Woryaningsih, SE, asal dari Banyuwangi. Kota Banyuwangi terkenal dengan The Sunrise of Java. Ya, kami dari Banyuwangi akan mencoba untuk menyajikan pada hari ini sebuah materi dengan judul Lingkungan Rusak, Kesehatan Jadi Taruhannya. Oke, next Mbak Nisbi. Nah, ini diawali dari pada tahun 2019 ya. Bulan hari Rabu 13 Maret 2019 ada konferensi di Kenya, Nairobi, itu dari UNEP. UNEP itu sebuah badan dunia PBB yang membawahi isu-isu lingkungan gitu ya. Mereka berdiskusi, namanya ada pertemuan namanya GEO 6, Global Environmental Outlook yang ke-6. Laporan dari UNEP ini ada menyatakan beberapa hal penting yang wajib kita cermati ya, yaitu jika dunia tidak segera beraksi atas kerusakan lingkungan, apa yang akan terjadi? Maka kita akan mewariskan tumpukan masalah kesehatan pada generasi mendatang. Nah, menarik ya, topiknya relevan ini sama diskusi kita hari ini ya. Oke, slide. Oke, ini dari UNEP. Laporan ini adalah paling komprehensif, diteliti dalam 5 tahun terakhir, melibatkan 250 ilmuwan dan para ahli dari 70 negara ya. Jadi seperti Mbak Nisfi ceritain tadi, kerusakan lingkungan ini terus menggerogoti kesehatan kita, anak kita, cucu kita, anak keturunan kita, dan generasi mendatang, dan juga menurunkan kualitas hidup. Berbagai penyakit muncul diakibatkan oleh pencemaran udara, air, dan tanah. Seperti yang kita sering rasakan akhir-akhir ini ya, udara makin panas, di mana-mana sampah ya, sampah polusi ada di mana-mana, tanah kita tercemar, air kita tercemar, dan sebagainya. Oke, slide. Ini. Jadi dunia ini hanya 2 pilihan. Satu, meningkatkan perlindungan lingkungan secara drastis, utamanya bagi negara-negara yang masih berkembang ya, seperti negara di Asia, di Timur Tengah, Afrika. Kalau negara-negara maju sih nggak masalah buat mereka ya. Itu kejadian saat ini mungkin bagi mereka adalah apa ya, dari masa lalu ketika revolusi industri mereka sudah mulai duluan dan kita belakangan. Dan kita merasakan dampaknya atau efeknya saat ini gitu ya. Yang kedua, dunia akan melihat warganya meninggal lebih cepat. Dalam kurung prematur. Prematur itu sebelum waktunya ya. Harusnya bisa berusia panjang sampai 70 tahun, 80, 90. Dengan kondisi seperti ini, warga kita, warga dunia bisa meninggal pada usia-usia produktif 40, 50, bahkan pasien di rumah sakit kami yang penyakit jantung usia 35 bisa meninggal sebelum waktunya ya. Pada pertengahan abad ini, yaitu tahun 2050, yang dipicu oleh pencemaran lingkungan. Oke, slide.
Slide selanjutnya bisa dibantu. Oke. Terus apa ini yang harus kita lakukan ya? Kesehatan dan kesejahteraan umat manusia berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan. Baik disadari maupun tidak, kondisi lingkungan yang bersih itu akibatnya juga ke kesehatan. Apalagi lingkungan yang kotor, pasti akan berdampak terhadap kesehatan juga gitu ya. Ini menurut Joyce Mesuya, Direktur Eksekutif UNEP. Kerusakan lingkungan juga akan menyebabkan kalau dalam laporan tadi ya, di laporannya UNEP tadi, kerusakan lingkungan itu pasangan mandul, sulit dapat keturunan, merusak perkembangan saraf pada anak-anak, juga perlu investasi hijau senilai 2% dari PDB dunia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mencegah krisis perubahan iklim, kekeringan, dan kerusakan ekosistem. Jadi, meskipun negara-negara maju, negara-negara berkembang, semua itu menanggung akibat dari krisis iklim ini ya. Diperlukan PDB sebanyak 2% dari tiap negara ya, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, ekonomi masih tetap tumbuh, tapi lingkungan tidak rusak. Nah, gimana caranya? Oke, slide. Ya, oke. Slide selanjutnya. Ini dikhawatirkan target SDGs atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan belum akan tercapai tahun 2030 atau bahkan 2050. Waduh, kalau SDGs-nya bisa belum tercapai, apa yang akan terjadi ya? Berarti kerusakan lingkungan sampai 2050 pun masih akan tetap terjadi seperti itu ya. Sehingga diperlukan aksi cepat sehingga biaya mencapai target kesepakatan Paris tidak meningkat pesat. Artinya kesepakatan Paris itu dulu waktu itu negara-negara maju menghimbau negara-negara berkembang untuk menurunkan karbon cost-nya ya. Jadi supaya jangan memproduksi ini deh yang mengotori lingkungan gitu. Mereka mau bantu, tapi kenyataannya sampai saat ini bagaimana? Apakah benarkah bantuan itu sudah sampai ke kita apa enggak? Kita lihat aja laporannya ya. Kemudian negara dan individu harus bahu-membahu mencegah kerusakan lebih lanjut. Kalau tidak saling membantu bekerja sama, apa yang akan terjadi dengan bumi kita nanti ya? Perlu intervensi kebijakan untuk mengatur semua sistem, termasuk sistem energi, pangan, limbah. Karena energi, pangan, limbah itu semua saling berkaitan ya. Dan pemerintah juga harus aware dan harus peduli juga. Tidak cuma memikirkan growth, pertumbuhan, PDB meningkat, tapi juga harus dipikirkan lingkungan yang tetap sehat dan terjaga. Kelestariannya seperti itu. Oke, slide. Ya, oke, kita lanjutkan. Para pembuat kebijakan, ya, decision maker, pemerintah dalam arti ini, harus lebih peduli lingkungan yang sehat dan lestari. Tidak cuma sibuk memikirkan diri sendiri, namun harus memastikan generasi mendatang itu harus tumbuh dalam kondisi lingkungan yang lestari, lingkungan yang bersih, yang sehat, yang layak untuk generasi mendatang. Seperti itu ya harusnya ya. Kemudian apa ya langkah-langkah aksi, langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menghadapi krisis iklim ini? Yaitu penduduk di negara maju maupun berkembang saling bahu-membahu, saling bantu-membantu ya, diminta merubah pola makannya. Jadi tidak melulu makan daging-daging melulu ya, tapi lebih ke pola plant based ya, yang banyak kepada makanan-makanan dari nabati ya. Karena ternyata dari penelitian bahwa makan sumber makanan yang dari hewani itu banyak menghasilkan ya gas rumah kaca ternyata. Nanti kita jelaskan ya. Kemudian mengurangi konsumsi daging, tidak membuang makanan. Nah, ini perlu didiskusikan juga ini.
food waste dan food loss di negara-negara berkembang, Indonesia dan lain-lain itu tinggi banget loh. Kita itu masih suka buang-buang makanan loh tanpa kita sadari. Karena itu harus kita rubah. Kenapa seperti ini harus dilakukan? Untuk menambah kecukupan makanan bagi 9 sampai 10 miliar penduduk di tahun 2050. Bayangin, tahun 2050 nanti penduduk kita itu bisa tembus sampai 10 miliar loh. Kalau kita masih dengan kebiasaan lama buang-buang makanan, banyak penduduk di negara lain, belahan bumi yang lain, itu nggak kebagian makanan dan mereka kelaparan. Seperti itu loh. Oke, slide. Ya, oke. Kita menginjak ke pembahasan mengenai kondisi bumi saat ini ya. Seperti dikatakan di depan tadi bahwa saat ini bumi kita tidak sedang baik-baik saja. Nah, lihat di situ, bumi kita sedang demam ya, adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya. Demam itu gregesi kalau bahasa Banyuwanginya seperti itu ya. Bumi kita sedang demam. Jadi maaf bisa di silent di suara di belakang ada noise ya. Kenaikan suhu 1 derajat bagi bumi itu diibaratkan kalau manusia itu naik 1 derajat dari suhu normalnya. Ya, suhu rata-rata manusia itu 36,7 ya, rata-rata yang tidak demam ya, kondisi normal. Lah kalau naik 1 derajat berarti kan 37,7 derajat itu ya. Itu sudah mulai gregesi, demam seperti itu ya. Kalau suhu bumi dibiarkan dengan kondisi yang sama seperti saat ini, naik 2 derajat, 38,7, hampir 39. Masya Allah, betapa, kondisinya tidak bisa saya bayangkan ya. Kemudian bila kenaikan suhu ini tidak terkendali, pertanda kerusakan di bumi makin masif, akan makin nyata dampaknya pada lingkungan kita. Dalam artian, dalam kurung besar ya, bumi makin panas. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu pernah mendengar kata bumi makin panas itu maksudnya gimana sih? Kita jelasin lagi ya habis ini. Oke, slide. Nah, coba kita lihat di gambar sebelah kiri ya. Ini ada bos-bos, dia dengan pabrik-pabriknya, dengan segala macam aktivitas ekonominya. Waduh, saya juga sebenarnya pernah kuliah ekonomi juga nih. Tapi saya ngelihat di sini, kok jadi begini ya? Terus di gambar ini, bumi kita sedang dalam rumah kaca ya. Terkena efek rumah kaca. Apa yang dimaksud dengan rumah kaca dan pemanasan global? Oke, adalah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi akibat jumlah gas rumah kaca GRK yang berlebihan. Gas rumah kaca itu apa aja sih, Bu Dokter? Gas rumah kaca itu ya, ada karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, gas metan, CH4. Nah, itu yang banyak di gas-gas di tempat pembuangan sampah akhir itu ya, itu kan banyak sampah semua organik numpuk, banyak gas metannya itu. Dan CFC, klorofluorokarbon, pendingin udara, pendingin yang di kulkas itu ya, itu ada CFC-nya itu, menimbulkan gas rumah kaca ya. Kemudian panas matahari terjebak sehingga tidak bisa terpantul kembali ke atmosfer. Tertahan lapisan gas dari efek rumah kaca. Buminya jadi kepanasan kayak diselimuti rumah kaca seperti itu. Nah, itu yang namanya efek rumah kaca ya. Kemudian akibatnya bisa terjadi perubahan iklim yang ekstrim di bumi kita. Nah, udah mulai kelihatan ya kerusakan lingkungannya ya. Cuaca panas dapat mempengaruhi produktivitas dan juga kesehatan manusia. Kayak mana kita mau kerja, mau keluar rumah kepanasan, mau bekerja kepanasan. Jadi produktivitas kita jadi menurun ya. Dan juga kesehatan juga loh, dehidrasi kayak gitu, gelombang panas. Aduh, pokoknya sangat mengganggu kesehatan deh. Nah, ini peningkatan suhu berakibat 1, penyakit diare. Ini udah mulai masuk kesehatan ini ya. Peningkatan suhu ekstrim tadi itu 1 sampai 2 derajat bisa dibayangkan buminya udah mulai demam ya.
Diare meningkat, bakteri mudah berkembang biak pada makanan hangat, suhu hangat, juga meningkatkan jumlah nyamuk dan faktor-faktor penyebar penyakit yang lain ya, kuman, virus, dan lain-lain tuh bisa dengan suhu meningkat, suhu bumi meningkat, mereka makin mudah berkembang biak, kayak gitu ya logikanya. Oke, slide. Nah, kayak gini nih, bumi ini kalau lagi meriang-meriang kayak gini nih. Nih ada gelombang panas, ada orang kekeringan, ya lihat tuh tanamannya pada kekeringan, gajah, apa binatang-binatang hutan pada punah dan sebagainya ya. Oke, kita anu ya, efek dari rumah kaca tadi mencairnya gunung es di kutub ya, efek gas rumah kaca, pemanasan global tadi ya, lanjutan dari itu tadi. Meningkatnya suhu air laut, naiknya permukaan air laut, sehingga tenggelamnya pulau-pulau kecil dan daerah pesisir. Yang terdampak siapa? Indonesia. Indonesia itu kepulauan, ya. Berapa dulu pulaunya, 13.000 lebih pulau ya. Itu pulau-pulau kecil bisa terendam loh. Kemudian daerah pesisir. Nah, pernah dengar nggak? Pantura itu sudah mulai terendam. Daerah Samarang, daerah apa ya Pantura yang lain, Pekalongan dan sebagainya. Bekasi yang bagian apa ya, itu ada yang udah mulai naik loh air lautnya loh. Nah, karena efek ini tadi sudah mulai terasa ya, Bu Helda hati-hati loh Jakarta itu lama-lama bisa terendam juga itu Bu Helda. Kemudian perubahan cuaca dan perubahan curah hujan dan cuaca ekstrim. Pernah nggak ngerasain musim hujan kok panas, musim panas kok tetap turun hujan? Udah mulai itu ya, pemanasan global dan tanda-tanda perubahan iklim ya sudah mulai terjadi. Bencana angin topan, puting beliung, ya kayak gitu-gitu. Kemarau panjang, kebakaran hutan di Australia, kapan hari kan sempat tuh kebakaran hutan. Gelombang panas, berkurangnya sumber air, rusaknya terumbu karang. Apa yang akan terjadi kalau terumbu karang rusak? Ikan-ikan pada mati, karena terumbu karang itu kan rumahnya ikan-ikan ya. Kalau terumbu karangnya rusak, ikannya nggak punya rumah, dia pergi. Nggak bisa nempat di situ lagi. Permukaan air laut asam, punahnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan karena cuaca begitu panasnya, sehingga mereka kekurangan makanan dan mati akhirnya. Oke, slide. Udah mulai kelihatan ya tanda-tanda kerusakan alamnya ya. Oke. Ya, oke. Ini ada slide lagi. Nah, kalau nggak mau seperti itu tadi kejadian ya, cara mencegahnya gini. Satu, kurangi penggunaan energi fosil ya. Energi fosil itu dari bahan bakar minyak yang sering kita gunakan, diesel, solar ya, terus BBM aftur ya, perjalanan-perjalanan luar negeri jauh-jauh itu energi fosil, bensin ya terutama ya, yang kita masih pakai bahan bakar fosil, beralih ke energi ramah lingkungan ya, menjadi sepeda listrik, mobil listrik dan sebagainya tuh relatif sih ya, lebih ramah lingkungan nantinya ya, akan lebih dikembangkan ke arah seperti itu. Soalnya kenapa? Tiap hari kita kan harus transportasi ya, tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, hemat listrik, hemat air. Kenapa hemat listrik bisa membantu lingkungan kita? Karena listrik itu dihasilkan dari, sampai saat ini ya, pembakaran batu bara. Batu bara masih energi fosil. Oh ya, energi fosil tadi termasuk batu bara juga ya. Pembakaran mesin-mesin industri oleh batu bara. Ya, seperti itu deh. Yang nomor 3, mengurangi sampah dan daur ulang sampah. Aku yakin di antara Bapak, Ibu, teman-teman semua sudah mulai ya, ngurangin sampah, mendaur ulang sampah. Nah, Bu Helda nih jagonya nih. Mengurangi sampah, kemudian pilah-pilah, dibawa ke bank sampah. Nah, itu yang bagus tuh, lebih lengkap ya. Yang keempat, menanam pohon. Wah, kenapa ya menanam pohon bisa menyelamatkan lingkungan? Dengan menanam pohon, kita menambah oksigen untuk lingkungan ya. Kemudian lingkungan jadi sejuk, dingin ya. Banyak menghasilkan oksigen yang jelas ya. Menghasilkan O2.
Ya, menyerap CO2. CO2 tadi kan gas rumah kaca. Dengan adanya pohon, dia menyerap CO2 loh. Nomor 5, membawa tempat minum sendiri, bawa tas belanja sendiri. Jadi jangan, kalau masih bisa kita bawa tas belanja sendiri, jangan minta plastik sama yang jual ya. Misal kita belanja ke pasar, kalau bisa, Bu, saya sudah bawa tas sendiri gitu. Bu, saya sudah bawa wadah minum sendiri, saya sering loh nolak. Bu, aku udah bawa wadah sendiri, jadi jangan diwadahin plastik ya, gitu. Kita bisa seperti itu loh, mulai dari diri kita, lingkungan kita, dan sekitar kita. Oke, slide. Oke, kita menginjak ke bagaimana penyakit bisa timbul. Wah, ini penting ini. Kalau tadi kita lihat ya, kerusakan lingkungan sudah sedemikian masif ya, sampai air lautnya mulai naik dan sebagainya, es di kutub mencair kayak penjelasan tadi. Kok itu bisa timbul penyakit dari situ? Gimana ceritanya tuh? Kan teman-teman pada pengen tahu ya. Nah, di dalam teori timbulnya penyakit itu ada yang namanya teori segitiga epidemiologi. Di situ ada, ini sebenarnya ada gambarnya tapi saya lupa mau gambarnya. Ada yang namanya host, agent, environment. Environment itu lingkungan. Ya, host itu manusia ya yang terkena dampak dari penyakit dan sebagainya. Agent itu agen-agen penyebab penyakit, bisa virus, bakteri, jamur, protozoa dan sebagainya gitu ya. Itu agent. Nah, saat ketiganya dalam kondisi seimbang, nah, environment-nya seperti segitiga di bawah. Host sebelah kiri pakai kotak tulisannya H. Agent ada kotak tulisannya A ya. Host, agent, environment. Environment-nya bentuknya segitiga. Itu dalam kondisi seimbang tidak akan terjadi penyakit. Tapi kalau berat sebelah, misalnya berat ke agent, agentnya jumlahnya banyak, infeksius, kayak COVID-19 kemarin tuh ya, agentnya luar biasa, cepat menyebar dan sebagainya. Akhirnya manusianya bisa tertular penyakit karena tidak seimbang tadi, seperti itu ya. Agentnya lebih kuat daripada hostnya. Ya, oke, slide. Contohnya seperti itu ya. Ini teori sejak dari saya zaman masih kuliah dulu sampai hari ini kayaknya masih relevan ini untuk terutama untuk penyakit-penyakit infeksi ini pas ini teorinya. Oke, slide. Ya, sekarang kita menginjak ke konsep sehat dan sakit ya. Menurut definisi sehat WHO tahun 74 itu disebutin bahwa sehat adalah keadaan yang sempurna dari fisik, mental, sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut WHO seperti itu ya, diingat-ingat loh teman-teman ya. Dan kita pengen sehat terus dong. Menurut UU nomor 23 tahun 92, sehat adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi. Jadi kalau kita sehat, kita bisa produktif, bisa bekerja, bisa sekolah, bisa cari nafkah, dan sebagainya. Kita nggak mungkin bisa melakukan aktivitas kalau badan lagi sakit, benar kan ya? Oke, slide. Ya, kalau sakit, nah ini kebalikannya yang sehat ya. Menurut Perkins tahun 37, sakit adalah keadaan tidak menyenangkan yang menimpa seseorang, sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik jasmani, rohani, sosial. Nah, kebalikannya ya. Kalau menurut Reverly, sakit adalah ketidakselarasan antara lingkungan dengan individu. Nah, ini udah mulai bawa-bawa lingkungan ini. Berarti kan kesimpulan, ada keterkaitan erat antara lingkungan dan kesehatan. Apabila lingkungan terganggu, nah itu bisa mengganggu segitiga epidemiologis tadi menjadi tidak seimbang dan penyakit bisa datang kepada host seperti yang aku jelaskan tadi ya. Oke, slide. Nah, ini kita sekarang menginjak ke ayat-ayat Al-Quran tentang lingkungan ya. Nah, seperti teman-teman ketahui dan
terutama untuk yang muslim ya. Di dalam Al-Qur'an, petunjuk hidup kita itu ada banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang keseimbangan alam ya, tentang lingkungan, tugas kita sebagai khalifah dan lain-lain ya. Misal tentang surat Al-A'raf ayat 56, Al-Baqarah ayat 22, nanti bisa di-browsing ya, lihat-lihat di Al-Qur'an langsung. Al-Baqarah ayat 205, di dalam beberapa surat tadi disebutkan, saya simpulkan aja ya, keberadaan manusia di muka bumi selain beribadah juga menjadi khalifah. Beribadah, oke, menjadi khalifah, iya juga. Gitu ya. Kan sebagai manusia kita berwajib ya beribadah kepada Allah kan ya. Bertugas untuk menjaga lingkungan, menjaga alam dari segala bentuk perusakan ya. Kalau dia tidak menjaga berarti dia menyalahi dari fungsi khalifah tadi gitu ya. Merusak lingkungan adalah salah satu sifat orang munafik, catat ya. Merawat dan menjaga alam adalah sangat penting di dalam tugas kita, fungsi kita sebagai khalifah. Masih ada satu lagi slide. Ya, kewajiban menjaga lingkungan adalah kewajiban individu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhannya. Nah, ingat loh ya, siapa suka buang sampah sembarangan, nanti dimintain pertanggungjawaban loh itu. Hati-hati, jangan hanya bisa memproduksi sampah aja, tapi tanggung jawab sampahku adalah tanggung jawabku. Kepada siapa? Kepada Allah, kan gitu ya. Kita buang sampah sembarangan, sampahnya, sampah plastik nih misalnya ya, ke bawah aliran sungai, masuk ke laut, terus menjadi mikroplastiknya dimakan ikan-ikan, terus plastiknya menjerat penyunya jadi apa itu menderita, nggak bisa bernapas, penyunya mati. Oh, salah siapa tuh? Tanggung jawab loh ya, itu yang buang sampah sembarangan, buang plastik sembarangan itu tadi. Iya, kita menyakiti makhluk Allah yang lain, kan gitu ya? Jangan sampai deh seperti itu. Sampahku, tanggung jawabku. Catat ya. Kemudian hadis tentang lingkungan. Ya, saya ada baca beberapa hadis mengenai lingkungan. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dalam hadisnya itu kegiatan apa aja sih yang kita bisa lakukan untuk lingkungan. Contohnya menanam pohon, ada hadisnya. Menghemat air, bahkan untuk wudhu pun tidak boleh berlebih-lebihan. Hemat-hematlah air, begitu kata Rasulullah ya. Menjaga kebersihan lingkungan, ya. Ingat ya yang tadi itu, jangan buang sampah sembarangan ya. Jaga kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih, lingkungan kotor itu tanggung jawab kita loh. 4, mendaur ulang dan memperbaiki barang lama ya. Ini juga kegiatan kita yang berhubungan dengan lingkungan. Dan juga merawat hewan yang terlihat tak berdaya. Di salah satu hadis itu ada sahabat Rasulullah yang memberi minum anjing yang kehausan. Sampai diambilin masuk ke sumur, diambilin apa itu air, pakai sepatunya dikasihin ke anjingnya. Itu lebih disukai Allah karena membantu makhluk Allah yang lemah. Nah, seperti itu. Sepertinya habis ya Pak Niswi. Ini kayak endless deh kayaknya, terakhir. Betul Pak Niswi ya? Ya, sepertinya sudah selesai deh materi kita. 16 slide hari ini saya bikin. Dan kita akan lebih banyak berdiskusi tentang apabila kita kerusakan lingkungan hubungannya sama kesehatan kita dan keluarga kita ya. Kita akan lebih banyak diskusi. Oke. Silahkan Mbak Nisbi. Ya, baik dokter. Terima kasih dokter atas pemaparan materi pada diskusi kita pada malam hari ini ya dokter. Oke. Ya, biar lebih panjang diskusinya, kita diskusi aja langsung ya dokter ya. Boleh, silahkan. Teman-teman, buat teman-teman yang ingin bertanya kepada dokter Bintari, monggo silakan bisa menyalakan audio atau bisa chat langsung di kolom komentar ya dokter ya. Boleh. Biar kita semakin seru nih diskusinya. Iya, oke. Mungkin di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan mungkin.
Oh, Bunda Desi Banyuwangi nih, penggiat pengelolaan sampah juga, ini sahabat saya juga ini, Bunda Desi. Halo Bunda Desi. Ayo, ada yang mau diskusi langsung? Loh, ini kok tidak ada suaranya? Bu Elok sudah ada suaranya kan ya? Tadi masih belum ada Bu suara. Dokter. Siap. Monggo kalau mau diskusi, barangkali ada yang bisa kita diskusikan. Monggo Genit untuk karena para cucunya ini. Oh ya, Bu Elok ini penggiat ekoenzim loh di Banyuwangi. Beliau, wah luar biasa loh. Teman-teman di sekolah, guru-guru itu dibagiin ekoenzim loh sama Bu Elok loh, luar biasa nih. Dan luar merasakan biasa, Bu langsung, Elok. iya, manfaat ekoenzim. Jadi kami di Banyuwangi kita ada organisasi komunitas ekoenzim Banyuwangi. Nah, kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan ya, diantaranya apa tuh, semprot spray lingkungan, jalan-jalan besar di Banyuwangi kita spray dengan ekoenzim. Kalau biasanya spraynya pakai klorin, larutan kimia ya. Kemarin waktu acara sama PMI ya. Nah, di tempat teman-teman juga harus gitu. Nanti kerjasama dengan PMI atau BPBD bisa kita spray lingkungan dengan ekoenzim, perbandingan 1:1000. 1 cc untuk 1000 cc air, atau 1 cc untuk 1 liter aja loh. Hemat banget kan? Iya. Kalau mau tahu cara bikin ekoenzim, kita bisa bikin pelatihan workshop bikin ekoenzim online ya. Nanti kita panggil Bu Elok jadi narasumber bisa ini. Oh Bisa iya. dong. Bisa ya Bu Elok ya. Iya, Halo, ini siap. apa? Selamat Hari Ekoenzim Internasional ya hari ini. Wah, siap Bu Elda. Luar biasa ya. Jadi saya Iya, pikir ini dengan kerusakan lingkungan itu salah satunya bisa diatasi dengan menyemprotkan tadi ya Mbak Tari sudah bicara tentang spray untuk ekoenzim. Nah ini sangat memungkinkan, jadi sangat berkaitan erat lah solusinya untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi biasanya kami Ya, di betul. Tangsel itu setiap melakukan edukasi anjurkan kepada para pegiat ekoenzim yang baru gitu ya untuk merutinkan penyemprotan secara individual mungkin dari rumah masing-masing pada jam 3 sore agar memperkaya oksigen dan kemudian eliminir segala gas emisi ya. Jadi ini relevan banget gitu ya. Ini bisa dikategorikan tindakan yang ibaratnya mudah kita lakukan tapi sangat urgent gitu. Nah, jadi saya cuman membayangkan ketika ini dilakukan mungkin ya secara serentak Masif itu ya, Bu luar Elda, ya. biasa banget gitu ya dampaknya kepada Seluruh bumi kita dunia. yang lagi sekarang ini emang gitu ya. Jadi butuh kontribusi heroik yang bisa kita lakukan masing-masing di rumah kita dengan berarti kalau melakukan pengelolaan ekoenzim kan otomatis mengurangi juga mereduksi juga sampah organik ya yang menghasilkan gas metan. Nah, ini dampaknya luar biasa. Saya pikir perlu nih ya seperti Mbak Elok dan teman-teman ini yang memang harus menyebarkan semangat ekoenzim ini untuk pemulihan bumi kita yang memang butuh kontribusi kita ya. Nah, tapi itu pertama, yang kedua itu saya kadang agak ambigu juga nih Mbak Tari. Jadi soal kendaraan yang beralih dari fosil ini ke listrik. Sementara kan kita tahu ya kondisinya di Indonesia ini kan listrik itu memang ya dari batu bara gitu loh. Jadi mayoritas ya masih dari batu ya kan, bara. Kalau batu bara ini dikurangi ya listrik kita juga pasti karena hampir biar ya,
Karena Biar cepet ya. 99 tergantung dari batu bara ya, kita nggak Mm-mm. mampu untuk mengambil resources dari energi lain gitu loh. Energi yang lain ya. Menggantungkan pada batu bara. Jadi kalau kita kendaraan pada listrik ya sama aja sih sebenarnya, kita secara Nambah tidak batu bara dong. kayak mikirnya itu aja sih ya, mungkin nggak tahu deh ya untuk konteks Indonesia ini memang listrik juga kayaknya ya ini juga ya gitu, ambigu juga sih gitu kan. Karena ya itu tadi kita tergantung sekali dengan batu bara gitu. Jadi memang mungkin perlu dipikirkan ya, kita nggak harus Energi energi yang lain selain ya, itu. selain Alternatif. batu bara itu gitu. Betul, Ya, betul. itu mungkin dari saya ya. Terima kasih nih, mungkin PPT-nya bisa di-share untuk Siap. menambah juga literasi teman-teman biar bersegera diri ya, namanya bumi lagi. Aduh, sekarat banget gitu kalau kita masih biasa saja gitu ya, tidak melakukan Business as tindakan. usual ya. Nah, itu ya kita semua nanti yang akan merasakan semua dampaknya gitu ya. Itu Betul. saja mungkin ya, luar biasa ini mungkin dari komunitas himpunan Muhammadiyah ya. Iya, kader dari hijau Muhammadiyah. kader Muhammadiyah. Nah, jadi ya, memang betul. perlu lembaga-lembaga seperti ini kan karena ada komunitasnya. Jadi harus mempergiat kegiatan ini. Ibaratnya gini nih, kayaknya yang paling urgent hari ini adalah masalah lingkungan gitu ya, dibanding yang lain gitu. Karena kalau lingkungan rusak, gimana kita bisa bekerja dengan baik ya kan? Menghasilkan ekonomi dengan baik gitu. Kalau sedikit-sedikit banjir, sedikit-sedikit puting beliung, sedikit-sedikit gempa dan sebagainya. Nah, kapan kita mau bergerak pada pemulihan ekonomi gitu kan, kalau kondisi kita sebentar-sebentar bencana. Jadi memang seharusnya kita kompakan dari pemerintah maupun masyarakat itu. Ini prioritas sebenarnya ya. Jangan dianggap hanya tindakan seremonial gitu kan. Tapi ini penyelamatan keberadaan kita juga sebagai umat manusia gitu. Itu aja saya mungkin ya, kalau nggak dibatasin saya terus. Bisa 2 jam. Bu Hilda ini luar biasa ini. Luar biasa sekali ya dokter ya. Silakan di bank sampah ini loh beliau ini loh. Luar biasa. Terima kasih. Dengan Bu siapa ya tadi Bu? Saya Bu Helda Fahri dari Tangerang Selatan. Ya, terima kasih Bu Helda atas ya sama-sama nih pengetahuan barunya buat kita ya. Iya, ini Mbak Tari sahabat saya memang. Jadi kalau saya pelemahan karena skeptis dengan jadi kita bisa nelpon dulu ya. Sampai ke Banyuwangi ya kan. Wah, alhamdulillah kemarin sempat bertemu dengan Bu Helda waktu acara silaturahmi Bank Sampah Nasional di Jogja. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Helda. Sama-sama. Ada Mbak Yaya juga. Halo Mbak Yaya. Beneran nih Mbak Yaya, mana suaranya ini? Ada Mbak Desi. Ayo tampilkan dirimu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Mbak Yaya. Reuni ya kita malam ini. Seru banget. Ya, seru banget. Maaf tadi saya terlambat gabungnya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi udah ikut juga beberapa ini. Jadi menambahkan saja tadi udah dibahas dari ini para ahlinya senior saya. Ada Tari, Mbak Helda. Enggak, saya belajar sama Mbak Yaya juga kok. Ada Bu Desi juga ya. Ada juga dari Bu Desi. Ya dari Kalimantan. Ini siapa tuh? Siapa? Yang dari ini Pak siapa ya? Saya kok lupa namanya. Pak Aran Kusmana. Bukan. Bukan yang dari apa namanya? Penggiat juga yang di kelompok kita di AAB juga. Oh iya. Siapa ya dari Kalimantan? Nanti saya ingat-ingat. Saya cuma Pak Abdul ya. Pak Abdul. Pak Abdul ya. Pak Abdul mana suaranya? Cuma pengen menambahkan mungkin kalau yang lain kan
saya juga kami sudah mulai, kalau Dokter Tari sudah tahu banget di gubuk kami, saya justru antara rumah dengan tanaman banyak. Jadi saya sembunyi di bawah tanaman aja. Jadi memang betul seperti tadi yang dipaparkan sama Dokter Tari, saya hanya menambahkan saja karena sampah kita itu kan hampir 60% itu sampah organik ya. Jadi sebenarnya bisa banget kalau kita mau mengurangi untuk menuju zero to landfill-nya itu sebenarnya bisa. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, minggu kemarin itu Jogja sempat collab. Oh iya, saya dengar itu. Di trotoar di mana-mana itu sampah sampai menggunung, sampai astagfirullahaladzim deh pokoknya. Ya itu sampai ada yang beberapa yang di daerah di Jalan Hayam Wuruk, daerah situ, yang kotanya, itu depan pintu gerbang itu sudah gunungan sampah. Hampir sama kayak yang kemarin Bu Dir Joyce tampilkan. Seperti itulah kami yang minggu kemarin. Karena TPA Piungan tutup. Gimana ini ya? Beneran tutup ya? Saya kira masih buka tutup. Ternyata tutup ya? Kadang dibuka, kadang ditutup. Itu buka tutup juga. Makanya kan saya selalu kemana-mana itu mengajak ke semua orang. Kalau kita sudah memilah di rumah, terus yang 60% itu kan istilahnya yang organik itu kan nanti tinggal 40%. 40% itu kan nanti masih dibagi, ada yang segala macam itu. 40 nanti masih dikurangi lagi, 35% bisa masuk ke bank sampah. Berarti kan residu yang kita nggak bisa ngelola itu kan paling 5%. Jadi kan sedikit sekali kan. Sudah Dan sedikit itu sekali. residu juga kadang kan nggak tiap hari kita produksi ya kan? Betul. Jadi kalau yang saya sudah praktekkan di rumah itu, jadi saya buat dari mulai kompos, ada POC, ada ekoenzim, segala macam saya buat. Makanya ketika saya dapat edaran baik dari DLH mau dari manapun, kalau TPA Piungan tutup, saya nggak masalah sama saya sudah kelola sendiri. Karena tidak membutuhkan TPA lagi. Iya, justru itu. Makanya kemarin kan dari perumahan terdekat itu ada yang menghubungi kami, Bu, tolong angkut sampah yang dari kami. Sudah terpilah belum, Bapak? Saya bilang gitu. Kalau belum terpilah, mohon maaf, saya nggak bisa ambil. Saya kan bilang begitu. Saya memang saya harus jadi apa ya? Dari agak jahat juga. Edukasi. Ya betul. Jadi awal-awal memang kita harus. Makanya gini loh, keberadaan bank sampah tuh saya pikir krusial ya, karena dia akan mengedukasi warga untuk tidak manja. Sementara saya juga saya tidak mendiskreditkan teman-teman TPS 3R ya. Tapi kan mereka akhirnya membiasakan si penghasil sampah ini tidak melakukan pemilahan karena diambil begitu saja kan, tercampur-campur dari rumah. Nah, kalau bank sampah minimal kan dia akan detail gitu loh pengelolaannya. Jadi saya tuh sangat berharap banget ya bank sampah ini memang jadi kayak sekolahan, dan harusnya tuh pemerintah emang udah programnya ya harusnya lebih serius daripada kita ya. Betul, makanya ini saya sekarang sedang mengejar kalau di tempat kami kelurahan ya, itu ke kelurahan, ke kepala desa, itu untuk segera mengeluarkan perdes. Jadi kalau tanpa itu tetap aja kalau saya teriak-teriak pun nggak ada gunanya. Saya tiap mandatori, Bu Helda, mandatori ya, benar Pak Tari ya. Jadi harusnya ke situ ya. Kesempatan saya mengejar beliau untuk monggo segera keluarkan perdesnya. Saya kan gitu. Kalau saya cuma teriak-teriak, ada di desa. Kuncinya ada di desa. Iya, betul. Karena dari kebijakan juga yang punya desa, dana pun yang punya desa. Betul. Bagaimana kalau kita berlomba-lomba untuk menjadi kepala desa ya? Jadi biar
Waduh, Kayak- ini bisa aja kayaknya nih. Waduh. Dimulai dari Tangerang Selatan dulu deh kayaknya. Waduh, cocok ini jadi bulurah ini ya. Biar Untuk segera jadi bulurah. dimandatorikan gitu kan. Jadi Tapi kita RT, ada teman ini juga, teman yang bulurah ya di ini yang di Bantul, namanya Bu Salis, itu pegiat iya, juga. Itu Wah, alhamdulillah benar. alhamdulillah. Wah, cocok. Temannya Bu Yuli kemarin yang Oh, di iya. ya temannya Bu Yuli Pratiwi itu kenal semua. Namanya Bu Salis, itu bulurah. Beliau juga penggiat juga di ekoenzim di ini. Makanya saya wah, bilang cocok. bulurah. Saya bilang Bagus. monggo bulurah. Kasih nomornya, saya undang ke grup nanti. Ya, Oh iya, sekalian, nanti sekalian share pengalamannya bagaimana bisa jadi Betul. bulurah begitu ya. Ya, betul. Sama Makanya justru kiprahnya itu, memberantas saya kan- sampah di desa. Wah, betul. gitu. Saya gini Mbak Nisfi, kalau saya ke teman-teman itu, ayo monggo dengan bulurahnya kita pakai kekuatan bulurahnya, saya kan gitu. Kalau Betul. Jadi saya kan mungkin ini tetap untuk kita Indonesia ini para pegiat itu emang harus pegang kekuasaan strategis ya. betul. Ya, Jadi jadi jangan menolak kalau dipilih menjadi ketua RW, ketua RT gitu ya. iya Ya, betul. betul. Tentu kebijakan gitu ya. Jadi pekerjaannya cepat bisa Iya, dieksekusi ya. ya kalau kita meskipun kita tiap ini sudah kita sosialisasikan, sudah ini itu memang tugas kita lah. Tapi efek ke masyarakat itu tetap beda, apalagi kalau di Jogja ya. Jogja itu kalau di kami itu misalkan Pak Lurah yang ngendiko istilahnya, atau misalkan dari Ngerso Dalem, dari Pak Sultan, wah udah ngikut semua. Betul. Kemarin itu benar termasuk yang pas kemarin pas COVID itu kan, sebelumnya pakai masker itu seperti satu hal yang agak susah, tapi begitu Ngerso Dalem ngendiko udah medal sabto bahwa masyarakat harus pakai masker, langsung semua pakai masker. Semua pakai. Tentang vaksinasi ya. Role model itu penting ya. Betul. Nah, seperti itu juga dengan pengelolaan sampah. Jadi ini yang saya benar-benar sudah rasakan manfaatnya ya, dari berkompos, dari produk, maksudnya nanti sirkular ekonominya itu benar-benar mengikuti baik itu yang penjualan langsung kompos atau penjualan yang tidak langsungnya mungkin dari setelah kita pakai untuk bertanam. Saya bersama ibu di sini, kami mengelola kebun punya desa, jadi desa kami pinjam sayuran, macam itu, terus panen kami produk kami melimpah itu dipakai untuk itu, juga untuk sendiri. Dari situ nanti ada produknya, dengan beli dari kami sendiri. Terus ada juga tambahan dari kas. Itu dari jadi kami untuk operasional bank pun dari situ. Jadi saya murni tidak mengambil 20-80 untuk pengelolaan dengan nasabah, tapi untuk hanya pada terakhir. Mbak Yaya kayaknya hilang sinyal ya. Iya nih Mbak Yaya, hilang sinyal ini. Hilang. Halo. Suara saya hilang ya? Iya, Mbak Yaya. Malam Bu. Sudah ini lagi? Oh iya. Sudah masuk belum? Seperti ya. Tanya Bu Dokter. Oh iya. Ya, ini dengan siapa ya? Yang mau tanya siapa? Dari Bu Elok ya sepertinya. Bu Elok, iya. Mohon maaf Bu. Yang lagi. Mohon maaf Bu. Mbak Yaya, Mbak Denok. Anunya sinyalnya ini agak trouble. Sementara kita persilahkan Bu Elok dulu ya, nanti bisa sambung lagi. Mohon maaf Dokter, ada Mbak Denok dulu tadi yang. Mbak Denok dulu. Oh ya, siap. Okay. Monggo Mbak Denok Ayu Adila, silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Deno. Seru sekali ya tadi penyimak ibu-ibu ini sedang mendiskusikan apa yang sedang digeluti masing-masing. Ini dokter, terima kasih atas pemaparan materinya sebelumnya ya. Terkait dengan kesehatan tadi sudah dibahas tentang kesehatan, kemudian tadi juga menyinggung tentang air ya. Saya ingin ini dok, jadi beberapa waktu lalu itu saya membaca artikel ya yang menyebutkan bahwa ternyata 60% penyebab stunting itu adalah sanitasi yang buruk. Dan iya, saya pikir malnutrisi itu adalah yang penyebab terbesar, ternyata sanitasi buruk ya. Dan sanitasi buruk ini kan juga nanti ternyata mempengaruhi ketersediaan air bersih. Nah, air bersih ini ternyata yang kemudian nanti bisa mempengaruhi janin, ibu hamil, dan itu tadi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini dok, kalau di desa saya itu alhamdulillah air bersih itu masih tersedia. Tapi ketika melihat daerah-daerah lain yang kemudian sampai harus antri berjam-jam, kemudian kekeringan ya Bu ya? Iya, kekeringan, kemudian akses air bersih sulit, kemudian yang sampai harus bayar. Nah itu sebenarnya bagaimana programnya pemerintah itu Bu? Apakah memang apakah program sanitasi ini memang sudah digaungkan oleh pemerintah, kemudian turun ke desa tapi desanya yang mungkin belum mensosialisasikan, atau mungkin dari anggarannya, atau seperti apa Bu? Wah, menarik ini pertanyaannya. Bu Deno, latar belakangnya dari apa ini kalau boleh tahu? Saya sebenarnya kuliahnya pendidikan, tapi ya mulai tertarik dengan isu-isu lingkungan. Ibu. Wah, alhamdulillah cocok ini. Bisa ngajarin murid-murid ya bagaimana menjaga lingkungan dengan baik. Keren ini. Monggo dokter, silakan untuk bisa jawab langsung. Ya, menarik sekali pertanyaan dari Bu Deno tadi mengenai akses air bersih ya. Karena bagaimanapun juga air bersih itu sangat penting untuk sanitasi juga ya. Bagaimana bisa menggunakan air yang bersih gitu. Kalau sarana prasarananya aja juga nggak ada, misalnya karena nggak ada sumur, nggak ada PDAM, sehingga masyarakat harus ke sungai. Kenapa Bu Dokter tahu? Kebetulan dekat rumah saya ada sungai besar dan masyarakat masih ke sungai untuk mengakses air seperti itu. Kalau dari program pemerintah sendiri, kebetulan saya waktu itu pernah jadi anggotanya Forum Banyuwangi Sehat ya. Bisa saya ceritakan sedikit, untuk program pemerintah tuh untuk air bersih sudah ada yang jelas ya, bahwa setiap warga negara itu harus bisa mengakses air bersih untuk kehidupannya dan untuk kesehatannya. Itu sudah ada sebenarnya. Kan kalau air bersih itu di daerah-daerah yang tidak sulit air, itu ada PDAM ya. Juga kalau di desa-desa yang agak-agak pinggiran gitu ya, itu ada masyarakat Pokmas pemakai air ya, seperti itu ada. Kalau untuk daerah, kalau tempatnya Bu Deno tadi mungkin kalau nggak PDAM mungkin bisa atau pakai sumur sendiri atau pakai Pokmas yang pengguna air di daerah pegunungan tuh banyak itu pakai Pokmas. Jadi mereka PDAM belum masuk tapi ada Pokmas pengguna air seperti itu. Kalau untuk daerah-daerah yang kering atau sulit air ya, kalau sepengetahuan saya dari pemerintah ada memberikan bantuan air bersih pakai tangki-tangki, kemudian diangkut, ditransport ke desa-desa yang kesulitan air seperti itu, dan warga desa bisa menggunakan untuk
yang utama dulu, memasak, mungkin seperti itu ya, untuk, apa ya, yang jelas untuk kebutuhan sehari-hari ya, seperti itu. Nggih. Begitu ya Bu Deno, dari pemerintah sudah ada, cuman mungkin, infonya, sosialisasinya belum sampai ke warga-warga desa atau terpencil, seperti itu. Mungkin sudah puas atau masih ada yang mau ditanyakan Bu Deno? Ya, terima kasih Dokter Bintari sudah Oke. menyampaikan jawaban untuk Mbak Denok ya. Monggo Mbak Denok, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Terkait untuk pengadaan tankingnya itu tadi ya Bu, itu sebenarnya apakah memang dari masyarakatnya itu ada memang ada diharuskan ada biaya atau bagaimana? Kalau yang pengalamannya Ibu sendiri. Oke. Ini kebetulan saya bukan orang Dinkes ya. Kebetulan saya ini dokter UGD, tapi saya tahu sedikit-sedikit dari Forum Banyuwangi Sehat gitu ya. Jadi tidak secara detail sih ya. Seperti itu kan program pemerintah ya. Biasanya dinas PU yang pengadaan sarana prasarana seperti itu. Mungkin dari masyarakat bisa menanyakan ke dinas yang terkait. Seperti itu air bersih itu kalau nggak salah penyediaan sarananya oleh dinas PU deh. Kayaknya kalau Dinkes sendiri drop air bersih itu kayaknya bukan tupoksinya deh ngedrop air bersih ya. Dinas PU untuk penyedia sarana prasarana, setahu saya sih gitu sih. Bisa menghubungi dinas terkait nanti ya. Di PU itu kan pekerjaan umum itu kan ada yang air, sumber daya air gitu-gitu, kalau nggak salah ada seperti itu deh. Jadi PDAM apa itu bisa jadi di bawahnya dinas itu ya. Atau mungkin bisa ditanyakan PDAM terdekat, mungkin bagaimana ngedrop air-air yang untuk masyarakat yang memang sulit akses air seperti itu ya. Itu mungkin bisa ditanyakan ke situ juga. Tapi kalau yang untuk dari stuntingnya sudah ini ya Bu ya, sudah informasinya itu sebenarnya sudah diturunkan sampai ke masyarakat paling bawah ya sebenarnya edukasi gitu ya. Karena ya ini Bu, nggak cuma saya itu kan selama ini pahamnya bahwa stunting itu karena malnutrisi gitu, tapi kemarin membaca artikel stunting ya. Iya Bu, termasuk ternyata, akses air bersih pun bisa berpengaruh ke situ ya. Iya, ternyata paling besar itu justru 60%-nya itu dari sanitasi buruk. Iya, kalau sanitasi, ya sedikit saya ceritakan ya. Bila ada sanitasi buruk, otomatis kan itu tadi host agent environment tadi ya, itu mudah terjangkit diare misalnya. Dari diare tadi itu balita-balita yang kena diare kan otomatis asupan nutrisinya juga cairan berkurang, nutrisi juga banyak yang terbuang gitu ya. Otomatis yang diserap oleh tubuh pun nutrisinya jadi sangat menurun. Itu bisa jadi, apalagi diarenya kronis sering bolak-balik kena diare. Akibat sanitasi kurang sehat tadi seperti itu. Misalnya cuci apa, cuci beras dan sebagainya kali ya. Masih di sungai atau cuci sayuran di sungai. Ya bagaimana kita berharap masyarakat kita akan jadi sehat ya benar ya. Terus bagaimana balita kita bisa sehat juga kalau airnya masih seperti itu kan gitu ya. Benar sekali sih, stunting bisa diakibatkan dari sanitasi kurang baik sehingga timbul kayak misalnya diare, penyakit-penyakit yang lain itu menggerogoti si balita tadi, jadi nutrisinya nggak bisa masuk dengan sempurna ke dalam tubuh gitu Bu. Betul Bu, betul sekali. Jadi ya solusinya ya airnya harus diberikan yang air bersih ya, yang memenuhi syarat kesehatan gitu deh. Betul, setuju saya. Oke, sama-sama Bu Deno. Bu Elok tadi kayaknya resen juga ya? Bu Elok dari Banyuwangi, monggo. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Elok. Ya. Ini di Banyuwangi ini kan lagi marak
inovasi-inovasi ya Bu Dokter ya. Betul sekali. Dan lembaga-lembaga pendidikan juga perlu membuat inovasi, bahkan diharuskan membuat inovasi. Kemarin di sekolah kami kebetulan inovasi itu diserahkan kepada saya. Nah, saya bingung. Bikin apa ya, pembelajaran apa inovasinya. Akhirnya saya bukan membuat inovasi dari pembelajaran untuk mata pelajaran, tetapi pembelajaran atau mengedukasi anak-anak tentang cinta lingkungan. Yaitu betul. kami Kegiatan apa Bu Elo jadinya? inovasinya mendirikan bank sampah sekolah gitu. Sip. Terus ini virusnya Bu Elda sudah sampai ke sini nih kayaknya. Bank sampah sekolah ya. Oke, terus gimana Bu? Sekarang yang mau ditanyakan ini, bank sampah sekolah itu nanti akan menjadi masalah baru kalau tidak ada yang mengambil sampahnya kan Oh, begitu. betul. Nah, kemudian kemarin kami menghubungi DLH sih, DLH Kabupaten Banyuwangi. Solusinya bagaimana Bu Elo? Mengedukasi anak-anak untuk memberikan pelatihan dan seterusnya. Ternyata dari DLH solusinya untuk menghubungi pengepul terdekat. Oh gitu. Menghubungi pengepul terdekat karena dari kabupaten DLH yang di Kabupaten Banyuwangi terlalu jauh ya secara ini. Tidak ekonomis jadi hitungannya. Ya, betul. Sehingga nah ini yang kami khawatirkan harga yang dipatok oleh DLH itu kan otomatis nanti takutnya berbeda dengan pengepul ini. Itu kan anak-anak juga diedukasi sampah menjadi berkah, ditabung uangnya. Nah, kalau selisih harga kan kita kerepotan. Nah, ini mungkin solusinya bagaimana ya Bu Dokter? Apa memberitahu ke anak-anak bahwa harga yang dipatok oleh DLH itu kalau ada perubahan sewaktu-waktu apa begitu ya Bu Dokter? Iya, betul. Oke, bisa saya bantu jawab ya. Untuk pengepul ya masalah jadi untuk bank sampah itu kan sistemnya ya itu dari nasabahnya itu memilah dari sumber, bisa di sekolah, bisa di rumah, di kantor-kantor dan sebagainya, kayak di rumah sakit saya dari masing-masing ruangan. Kemudian dibawa di kegiatan bank sampah, ditimbang, kemudian dicatat menjadi tabungan sampah. Kan biasanya seperti itu. Dari situ nanti akan dibawa ke pabrik daur ulang untuk jadi recycle, dijadikan bahan-bahan yang berguna, tapi biasanya dikumpul di ini dulu, pengepul dulu ya. Kalau di Banyuwangi ada Bank Sampah Banyuwangi sebagai pengepulnya. Cuman kalau off-taker ya, pengepul atau off-takernya. Cuman kalau di yang jauh dari kota itu tidak harus lewat Bank Sampah Banyuwangi, bisa. Pengepul manapun yang penting konsisten ya, terus punya harga patokan yang jelas gitu ya, tidak mempermainkan harga. Nanti dicatat, oh kalau pengepul yang ini ternyata harganya bersaing. Kalau pengepul yang ini bagaimana? Oh pengepul yang ini tukang bohong misalnya, maaf. Ada yang nggak jujur misal, sorry. Ada yang nggak jujur. Harus, oh ini nanti diseleksi. Oh ternyata yang bagus, akhirnya pengepul yang ini. Jadi tidak harus lewat Bank Sampah Banyuwangi, Bu Elo. Jadi betul, karena tidak efisien dari Banyuwangi ke jauh memang tempat Bu, Ibu terlalu jauh. Oke, jadi bagi nah betul sekali. Disarankan kalau dulu di Genteng ada bank sampah Genteng, tapi nggak pernah dengar lagi saya. Terus jadi kesimpulan ke pengepul yang dipercaya aja, yang konsisten. Oh ini enak dihubungin. Kalau dipanggil cepet datangnya, nggak pakai GPL, nggak pakai lama gitu-gitu. Terus harganya bersaing. Kalau untuk masalah harga, oh kalau dibanding bakso Banyuwangi beda 200 perak, 500 perak. Sebenarnya itu tidak terlalu prinsip sih, karena kita sebagai bank sampah itu edukasinya diutamakan.
ya memang ada ekonominya, 3E ya, ekologi, ekonomi, edukasi. Jadi seperti itu. Cuman tidak menjadi fokus tujuan utama harus yang profitnya banyak, seperti itu. Yang penting anak-anak konsisten, paham, mengerti kenapa saya harus milah dan hasil pilihan saya nanti akan dibawa kemana dan menjadi apa. Dan manfaat dari kegiatan kami itu apa sih terhadap lingkungan kita, lingkungan jadi bersih dari sampah dan terkelola dengan baik sampahnya, bersih, tidak berserakan. Nah, itu adalah menurut kami dan para penggiat bank sampah ini, itu lebih penting, edukasi lingkungan. Seperti itu, Bu. Kalau untuk harga nggak usah diomongin, bilang aja kadang-kadang harga bisa berubah, bilang aja gitu. Itu lebih apa ya, mudah diterima buat anak-anak ya. Daripada Tapi gini, selisih-selisih nanti mereka malah bingung. Gitu, Bu. Tapi gini, kami memang memberitahu mensosialisasikan ke anak-anak yang terutama itu adalah kamu cinta lingkungan. Betul, itu betul Kalau sekali. bisa, Itu sudah betul. sekolah kita itu zero sampah plastik. Ya, Nah, itu betul. yang terutama itu. Nah, sekian ratus anak, hampir 600 anak, kalau semua giat untuk mengumpulkan pasti nggak dapat sampah akhirnya. Iya, Nah, sampahnya habis. Habis di mereka sekolah akhirnya apa di saya rumah. edukasi juga di Betul. jalan. Kamu jangan mengatakan bahwa kamu sebagai pemulung. Kalau di jalan nemu sampah, di rumah nemu sampah, kalau kamu mau sumbangkan ke pemulung silahkan, kalau mau ditabung di bank sampah silahkan, gitu. Ya, betul, Kami betul. mengedukasinya seperti itu. Tetapi sebelum itu, Bu, sekolah kami juga waktu itu pandemi, kami juga mengadakan spray, bahkan sampai hari ini. Iya, Ya, ada pulang fotonya, sekolah, ada fotonya waktu itu. Ada Ya. spray pakai Coenzim di ekoenzim. halaman sekolah ya, Bu ya. Besok ada pembukaan tanggal 22, ada pembukaan untuk ini pameran ya. Tempatnya di mana, Bu? Tempatnya di mana? Di Gedung Juang, di Oh, Gedung Juang. siap. Ya. Pagi jam berapa? Ya, besok hari Minggu mungkin dibuka oleh Bupati katanya jam Oh, 8. siap. Ya. Nggih. Itu ekoenzim diminta oleh Pak Kabid untuk dipamerkan di sana karena beliau sudah testimoni merendam kaki untuk mengeluarkan detok katanya, dan itu berhasil katanya. Kakinya linunya berkurang gitu Luar katanya. biasa nih. Ya, Betul. jadi kemarin anak-anak terutama ini memang masalah bank sampah ini kami kan masih belajar. Jadi saya juga mau belajar ke Bu Dokter pengelolaan sampah yang ada di rumah sakit itu seperti apa. Bisa. Kemudian bagaimana, dan administrasinya sudah kami sudah siapkan. Pertama itu mengisi buku daftar hadir yang mau nimbang, terus kemudian ke penimbangan, pencatatan buku registrasi, buku besar dan seterusnya. Terus kita arahkan yang terakhir ke buku tabungan, dan yang paling akhir diserahkan kepada petugas yang menerima sampah, dan itu sudah dipilah gitu. Anak-anak diminta untuk memilah mana yang kertas, mana yang kresek, mana yang plastik bening, mana itu. Jadi kami sebatas itu, tapi selanjutnya selebihnya, dan ini belum terlaksana penimbangan, Bu, karena masih masih ada kemarin itu mau menimbang, ada ujian, libur lagi sebentar. Betul. Nah, sekarang minggu ini mau menimbang, ternyata persiapan perpisahan besok pagi. Jadi mulainya minggu depan. Betul. Siap. Gitu. Nggih. Administrasinya sudah. Nah, kemudian yang nanti saya akan banyak belajar ke Bu Dokter bagaimana situasinya di rumah sakit Fatima itu. Pengelolaan bank sampahnya kami akan boleh. ya ke sana. Oh, siap. Gini. Nanti saya Mau kondisikan studi dulu. pengurus bank sampah kita bisa menerima dan memberikan gambaran gitu ya, Bu ya. Iya, nanti bersama-sama kami punya 20 pengurus bank sampah untuk Oh, anak-anak. luar biasa. Bisa Luar saya biasa. tambahkan, Mbak Tari, untuk bank sampah sekolah. Nah, jadi silahkan.
Ini belajar sama mungkin praktisinya langsung ini. Bu Elok kayaknya pengurus bank sampah 20 itu cukup mendukung lah ya untuk melakukan kegiatan bank sampah yang sistemnya itu seperti bank gitu ya kan, bank beneran gitu. Cuman di sini kan yang kita tabung adalah sampah. Kalau saya di Tangsel itu kebetulan SDM untuk pengurusnya itu kurang banget gitu ya. Jadi saya pernah melakukan kegiatan mekanisme bank sampah yang seperti saya dapat pertama kali dari Pak Bambang Suherda, itu saya agak struggling, Bu. Jadi untuk pelayanan kepada 150 siswa aja, kami itu udah kelabakan. Kelabakannya itu bukan saat penimbangan, malah kelabakannya itu saat perhitungan rekapitulasinya itu loh, input ke rekap data sementara, ke buku besar, lalu kemudian ke buku tabungan siswa. Akhirnya dari pengalaman struggling itu saya kelola sampai 10 bank sampah, saya merubah haluan. Jadi konsep bank sampah saya di sekolah itu lebih pada membiasakan anak siswa ini untuk mengenal sampah yang telah mereka gunakan. Jadi ketika mereka habis menggunakan, saya tahu meletakkan kemana gitu. Jadi saya di sekolah itu, Bu, lebih pada membangun shelter pemilahan. Jadi mungkin kategorinya mungkin tidak sebanyak bank sampah yang ada di pemukiman. Tapi bank sampah ini hanya untuk pengenalan dan pembiasaan, karena bagi saya pembiasaan itu akan membentuk karakternya nanti. Jadi mereka otomatis kalau 6 tahun dididik membiasakan diri memilah sampah, maka otomatis dengan pengalaman 6 tahun itu dia nggak akan mungkin sembarangan sampah lagi. Pikirannya pasti saya harus menuju shelter untuk melakukan pemilahan ini. Nah, jadi saya di sekolah itu, Bu, menyediakan 11 macam sampah saja. Jadi kalau di bank sampah memungkinkan, kalau plastik di breakdown lagi. Nah, kalau ini udah plastik aja. Jadi ibaratnya plastik yang kemasan ya. Tapi saya pisah multi layer. Karena ini mungkin akan sangat berbeda. Nanti botol biasa aja, botol tidak perlu ada tutup botol, tidak perlu botol bersih dan sebagainya. Jadi saat tutupnya gitu aja ya? Nggak usah, jadi udah botol-botol saja. Jadi jangan terlalu banyak, karena kan ini akan shelter itu harus ada di tengah, ibaratnya yang menjadi sentral perhatian semua pihak. Jadi yang dididik membiasakan diri untuk melakukan pemilahan sampah itu bukan hanya anak siswa, tapi juga guru, ya, orang yang insan akademika yang ada di sekolah itu. Jadi shelter itu harus dinampakkan sehingga setiap siswa atau guru pun ya diedukasi, dan itu sampai pada tahap membersihkan sampahnya. Jadi kita doktrin banget kalau habis makan cilok umpamanya, ini cilok nggak tahu ya di Tangsel tuh kayak bakso kecil-kecil dari tapioka gitu. Nah itu kan ada bumbu saus kacangnya dan sebagainya. Anak dibiasakan sebelum mereka menyetorkan ke tempat shelter pemilahan sampah itu, dia harus melakukan pembersihan dulu. Nah ini yang memang ini upaya luar biasa, Bu, kencengnya gitu kan, maksudnya pendampingannya. Jadi kita menghabiskan energi tidak pada rekapitulasi data. Jadi berarti kita ingin bahwa ini anak-anak ada tabungan, tapi tabungan ini dikelola secara bersama. Maksudnya pemanfaatannya kembali kepada bersama. Konsepnya itu adalah gotong royong. Karena ini adalah institusi sekolah. Bagaimana kamu mau berbagi dari sesuatu hal yang dianggap bagi orang lain ini adalah sampah, tapi ketika aku mau melakukan pemilahan sampah, maka sampah ini akan punya nilai manfaat. Dan kamu mau berbagi itu. Jadi nanti akhir tahun akan dibuka nih tabungan yang kita lakukan secara bersama ini udah berapa, dan ini adalah nanti musyawarah mufakat untuk menyepakati mau memanfaatkan bagaimana ini hasil tabungan kita. Jadi saya nilai-nilai Pancasila itu kita lakukan di situ dengan metode bank sampah sebagai media aktif learningnya anak siswa. Jadi lebih difokuskan ke situ. Kalau bonusnya ada ekonomi, ya itu ya maksudnya itu pasti akan kita dapatkan gitu ya. Cuman kita lebih pada fokus pembiasaan,
membiasakan anak sehabis memakai barang ini yang orang katakanlah dia sampah, dia tidak akan menganggap ini sampah. Ibaratnya saya harus menuju shelter ini untuk melakukan pemilahan. Jadi kalau saya habis pegang kertas, nah ini kemana harus tujuannya? Jadi ke tempat pemilahan kertas. Dan itu pun shelternya sangat sederhana, cuman berupa karung, tapi ada nama dan gambarnya yang jelas. Iya. Dan kemudian ada petunjuk SOP-nya. Jadi ketika kamu memasukkan ke shelter ini, aturan mainnya ada, harus dalam keadaan bersih dan kering, ya gitu kan. Itu yang terus menerus disondingkan kepada anak-anak sehingga menjadi sebuah bawah sadar mereka gitu. Sebelum saya sampai ke shelter, berarti sampah yang saya taruh di tempat pemilahan itu dalam keadaan bersih dan kering, karena sekolah harus menyimpan dalam waktu tertentu ya kan, untuk diambil nanti oleh para pengepul atau off-taker-nya. Nah, jadi saya pikir metode bank sampah itu kayaknya lebih ke sana deh, pemantapan Ambuja. Jadi energi kita itu adalah selalu mengingatkan kepada anak-anak kan, karena ini perubahan kebiasaan ya kan. Selama ini kan kalau orang biasa kalau nyampah ya buang campur-campur. Nah, kita ini mau berubah kebiasaan itu menjadi sebuah karakter, dan itu perlu penguatan, mengingatkan terus-menerus kepada anak-anak, karena dia di rumah pun mungkin tidak akan disupport oleh kebiasaan itu. Jadi sekolah ini yang memang harus energinya diarahkan ke sana. Nah, itu lumayan kemarin saya perlakukan demikian. Anak-anak tuh sampai gini loh, saya tingkat keprihatinannya itu mereka menghasilkan sampah tapi membedakan kertas dan plastik pun itu saya bolak-balik, Bu. Jadi blank banget ini pengetahuan pemilahan ini gitu loh. Jadi bisa saya tambahin juga ini, Dokter. Bu Desi ini ya. Sebentar. Ya, Bu Desi ya. Ini mungkin hampir sistem saya sama dengan Mbak Hilda ya. Cuman Mbak Hilda ke penekanan karakter ya. Sama juga dengan saya di SD Kepatian, pengalaman saya dari tahun 15 adik-adik pramuka, saya terapkan di adik-adik pramuka. Nah, tidak saya tekankan adik-adik itu memberikan wawasan ke dia kalau sampah itu kita jual dan menghasilkan uang dan itu tabungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi sama dengan Mbak Hilda, untuk kepentingan bersama. Jadi sampah dari adik-adik itu kita gunakan untuk memberikan alat-alat pramuka. Jadi keren, itu pun ya kena dan juga kemarin pengalaman dari Adiwiyata, sebenarnya Adiwiyata itu melarang kita memang kita salah satu cara itu memberikan pendidikan ke mereka, pengenalan kepada mereka mengenai bank sampah. Tetapi kadang-kadang kita itu bertolak belakang dengan Adiwiyata. Adiwiyata itu melarang kita adanya bank sampah di sekolah dengan alasan membawa sampah ke sekolah agar tidak terjadi penumpukan. Hanya itu saja. Jadi solusinya itu kalau adik-adik membawa sampah dan hari itu juga harus keluar. Nah, kalau saya dulu jadi pembina pramuka, gitu. Ya. Dari dulu kurangi sampah sejak dini ya kalau nggak salah. Iya, benar itu. Nah, jadi sistem saya mungkin Bu Elok di Banyuwangi ya. Banyuwangi mana itu Bu Elok? Mungkin sedikit bisa saya bantu. Kecamatan Tegalsari. Tegalsari itu mana ya Bu Bintari? Kita sama-sama bukan orang Banyuwangi. Selatan. Baratnya Genteng. Sekitaran Genteng ya, Bu Elok ya, daerah Genteng. Numpang cari uang ini di Banyuwangi, kita sama-sama bukan asli orang Banyuwangi. Jadi sesama Banyuwangi bingung. Tapi kita peduli akan Banyuwangi lingkungan tapi bukan dan asli Banyuwangi. Tapi kita sama Bu Bintari sama-sama bergiat dan berusaha untuk melindungi lingkungan Banyuwangi ya Bu Bintari ya. Peduli akan lingkungan Banyuwangi ya. Ya.
Jadi gitu Bu Elok, nanti mungkin Tegalsari nanti saya hubungkan penggiat, ada mungkin kenalan ini kemarin binaan saya, mereka mungkin bisa untuk mengambilkan sampah di tempat Bu Elok. SD mana Bu Elok? SMP Negeri 1 Tegalsari. Sampai 1 Tegalsari. Oh iya. Iya. Saya juga sering sih sharing sama Bu Helda ya. Jadi Bu Helda juga sering memberikan inspiratif ke saya. Jadi kadang sering juga Bu Bintari, Mbak Hilda itu orangnya keren. Kita semua keren. Cukup satu orang yang keren, harus semua keren. Mau bertanya ke Bu Hilda ya. Tapi sayang Mbak Hilda, saya sekarang sudah resign dari SD Kepatian. SD Kepatian nggak tahu, sekarang ini mungkin bank sampahnya nggak berjalan itu Bu Bintari, maaf. Waduh, sayang banget. Ya. Ya. Padahal adiwiyatanya sudah masuk ke tingkat nasional itu. Waduh, memang. Ya. Coba ditengok lagi deh, ditengok. Dihidupin lagi Bu Desi. Ya itulah maksudnya, intinya edukasi itu kan begitu ya. Jadi kadang kita pikir mengedukasi satu komunitas ini udah selesai, ternyata setelah kita tinggal ya. Mungkin dari Bu Elo untuk memberikan arahan ke siswanya, jangan hanya sampah itu jadi cuan, tapi pola pikirnya bagaimana cara kita mengolah sampah. Misalnya jadi ekobrik, jangan mindset mereka itu jangan betul, terus jadi uang. Mungkin seperti itu. Mohon maaf sebentar, maaf. Kami sudah memang arahnya bukan ke situ yang utama Bu, kami ya ke Bapak Ibu guru juga begitu. Begitu ada kegiatan apa sampahnya, kalau kulit buah kene kulit buah langsung ini sama Bu Elo ini. Maaf. Bu Ella, maaf, apakah paguyuban dilibatkan Bu? Kalau dulu di SD Kepatian saya melibatkan orang tua, paguyuban. Jadi siswa datang membawa sampah ke sekolah, sampah yang dari rumah yang tidak terkelola atau orangnya yang tidak tergabung dalam bank sampah, sampahnya itu dia bawa ke sekolah langsung masuk ke karung-karung yang sudah saya siapkan. Dan di situ ada piket ibu-ibu paguyuban yang piket, Bu. Bunda. Iya itu. Bagus juga ya. Melibatkan ibu paguyuban. Jadi sampah, apalagi kan mereka sebenarnya di SD Kepatian sudah dilarang membawa kemasan makanan yang kemasannya plastik ya, gitu. Jadi ibu dan anak dilibatkan, Bunda. Ya, jadi di situ nanti ada yang piket, misalnya biar tidak terjadi penumpukan yang banyak, mereka simpan dulu di rumah masing-masing. Kemudian misalnya hari Senin kelas 1. Ya, yang kelas 1 tuh yang membawa sampah. Jadi bisa kita mengordinirnya nggak terlalu ribet ya. Soalnya siswa di SD Kepatian itu satu kelas aja 5 kelas ya. Jadi itu ada 6 kelas. 5 kali 6 itu sudah berapa, dan per kelasnya ada 30 siswa. Potensial ya, berarti kalau 600 siswa berarti 600 kakak itu ya. Betul. Kalau di sekolah kami itu kan belum berjalan ini penimbangannya. Kan baru akan masih baru pengumpulan ya. Pemilahan ya. Belum pengumpulan. Ini masih baru akan dimulai minggu depan. Minggu ini kan memang iya belum. Nah, ini begini. Ini kan akan perpisahan. Kemarin sudah mencoba untuk ada plastik, ada apa. Saya bilang, plastik bening sini, plastik resek sini. Wah, wong iki rek gak mek kulit buah moh malah kulitnya ini moh malah resaking malah plastiknya gitu. Botol-botol itu sudah dikumpulkan. Ayo gini nih botol gitu. Untuk apa? Untuk kalau saya panen ekoenzim, beliau-beliau itu ngelis sudah, kalau panen gitu sudah ngelis. Minta, tapi beliau-beliau itu urunan kulit buah. Ya, urunan kulit buah, urunan gitu. Kalau dari rumah taruh kulkas, pagi dibawa ke sekolah dikasih saya, malah dikasih kulit-kulitnya gitu. Dapat donasi kulit buah nih. Untuk bank sampah di sekolah kami kan belum dimulai memang. Tapi anak-anak sudah mengumpulkan dengan memilah.
Di karung-karung ini botol, ini kertas. Kan di tempat kami ada 2 tempat sampah, ada organik dan anorganik itu. Tapi yang anorganik ini masih jadi satu, kertas, botol itu masih jadi satu. Nah, sekarang kami sudah memulai untuk mengawali itu. Dan Bapak Ibu guru juga sudah terbiasa, iki kanggora gitu. Oh, ya ya ya. Enggak, malah juga jelantah Gitu ya. dari rumah, dan memang arahnya bukan ke uang anak-anak, terutama itu ke edukasinya, edukasi untuk mencintai lingkungan. Dan karena sekolah kami masuk ke Adiwiyata waktu itu sudah zero sampah plastik, tetapi karena memang kemasan itu banyak yang plastik, akhirnya sekarang plastik lagi masuk ke kantin, masuk ke pokok. Kantinnya juga udah penuh kemasan ya. Emang kayak gitu untuk sekolah kayaknya memang harus diedukasi juga tuh owner kantin itu. Biar kami sudah siapkan apa ini kantongan kebo yang besar itu kami tulisi memang ini untuk kertas, ini untuk kertas CD, untuk kertas ini, untuk ini gitu. Oh, sudah untuk pemilahan ya Bu Elo ya. Ya, tinggal ini besok pelaksanaan sudah tinggal plung gitu anak-anak. Tapi ini kan belum dimulai. Jadi tapi tetap saja kami masih ingin banyak belajar kepada Bu Hilda. Tolong di-share ya 11 macam itu Bu Elo, semangat aja Bu Elo. SD Kepatihan itu sampai akhirnya punya tenda loh. Ya. Gitu. Hanya dari yang sudah kami kelola itu ekobrik sudah, sip. kemudian botol-botol untuk meja, tapi ini kemarin sudah diikat, sudah ambil ijazahnya ke sana. Tinggal kasih itu tripleknya belum sempat gitu. Jadi kemarin lumayan sudah mulai supaya anak-anak bisa mendaur ulang ya, bisa dipakai lagi. Dan nanti akan kami bikin ini yang banyak sering itu styrofoam akan kami hancurkan. Kami bikin pot, bikin meja itu nanti mungkin bisa terjual lagi ke anak-anak gitu. Mantap. Kembali ke anak-anak lagi hasilnya. Untuk tempat pensil ini kami masih merencanakan itu. Jadi saya masih mau belajar banyak ini ke Bu Hilda, ke siapa saja, ke Bu Bintari yang terdekat saya. Oke. Kayaknya ini harus digeret ke grup AAB ini biar tambah rame ini. Bu Elo ini. Ya, sama pengurus bank sampah. Ini Sri Kandinya ini ada di AAB semua ini, di anak-anak bumi pengelolaan limbah. Nanti saya ajak masuk situ ya Bu Elo ya. Iya. Ini masalahnya 20 anak pengurus itu siswa Bu. Jadi dari siswa. Iya, bagus. Istilahnya PLH, peduli lingkungan hidup gitu, tapi ada logonya BSS Bank Sampah Sekolah gitu. Oh iya. Bagaimanapun walaupun apa yang sudah kami persiapkan mungkin, tetapi tetap kami masih ingin banyak belajar, mau studi tiru yang terdekat. Tapi kalau ke Bu Hilda repot, saya jauh. Sharing aja Bu, video aja Bu. Ya, di-share aja apa saja gitu Bu Hilda ya. Bisa dikepoin IG-nya Bu Hilda, bisa dikepoin. Iya. Saya Helda_Fahri Bu. Gitu. Ini Sri Kandinya Bank Sampah ini. Tapi ini udah Banyuwangi kan udah 2 backup ini wanita strong nih semua. Mbak Tari dan Mbak Desi Bu Elok ya. Alhamdulillah. Tapi Bu Desi sekarang katanya resign dari SD Kepatihan. Kemudian di mana ya kalau saya mau studi tiru yang terdekat selain Bu Bintari? Bunda Desi, ayo di mana tempatnya? Ini Bunda Desi juga belum ngasih tahu saya ini di mana selanjutnya beliau bertugas. Waduh, enggak tahu ini. Nanti saya tanyakan. Saya tetap ini pembina Pamong Pramuka Kalpataru. Bunda Elo. Di mana tempatnya? Kalau mau studi tiru di mana tempatnya? Bisa di rumah saya siapkan untuk studi tiru pengolahan sampah mini di rumah saya. Ada bank sampah, bank ekoenzim ada Bunda di rumah saya, bank ekoenzim, bank sampah juga ada, dan pengolahan maggot ada semuanya Bunda.
Diborong semua Mbak Desi. Dokter Bintari kemarin, Bu Dokter Bintari kemarin katanya mau ngisiin fluid enzimnya. Nanti di Oh ya, ada. siap. Oh, aku udah Dan pesen. juga mohon doanya ini lagi pendampingan di berapa 18 kelurahan di Banyuwangi untuk mau ada lomba 10 program PKK. Oh, pendampingan PKK ya Bunda ya berarti ya? Iya. PKK. Oh, iya. gitu. Nah, itu administrasinya banyak sekali itu. Wah, ini Bu Elok juga PKK soalnya. Nyambung wis. Juga Desa Tambong Bunda, mungkin bisa ke Desa Tambong juga bisa. Insya Allah pendampingan. Desa Tambong, besok di Desa Tambong insya Allah hari Minggu panen 500 liter ekoenzim. Ya, oh mantap. Asik nih. Nggak kurang-kurang. Ini kalau kita ekoenzim Banyuwangi ini bisa punya bank ekoenzim, wah betapa banyaknya kita ya. Stoknya. Stok di rumah ada 700 liter ekoenzim kalau misalnya butuh. Ini kayaknya moderator harus dikasih kesempatan ya. Iya. Ini moderatornya sampai maaf. Nggak sempat ngomong ini. Kita ngomong ke sana kemari. Tidak diberi kesempatan. Ya, mohon maaf saya potong ya, Ibu Hilda, Ibu Desi, Dokter Bintari, mohon maaf saya potong. Mungkin lanjut sesi tanya jawab dari kawan-kawan yang lain. Ada yang mau menanyakan lagi terkait bagaimana sih menjaga lingkungan sehat agar kita menciptakan hidup yang sehat seperti itu. Ya, silahkan. Ada lagi? Oh ya, ini saya mau nyapa Bu Mimi dulu. Halo Bu Mimi dari Aceh. Ini sahabat kita juga, penggiat dari Aceh. Nah, ikut bergabung loh Mbak Niswi. Pokoknya kalau Mbak Niswi ada webinar sama Dokter Bintari, anggotanya seluruh Indonesia. Bu Mimi mana ini suaranya Bu Mimi? Luar biasa ya dokter ya. Iya, alhamdulillah. Bu Mimi. Ya. Sudah ada Bu Mimi? Ya. Tadi sepertinya ada ya dokter ya? Ya, Bu Rahmalinda itu Bu Mimi Tadi dari menyapa. Aceh itu. Betul. Wah, jangan-jangan sinyalnya lagi ya, dokter. Mungkin Halo, assalamualaikum. Kurang bagus ya dokter. Ini Bu Mimi. Sudah masuk. Waalaikumsalam Bu Mimi. Ya, saya mengikuti ini Bu. Oke. Nah. Ya, siap. Ya Bu. Monggo dokter, ada yang mau disampaikan? Oh ya, kalau Bu Mimi ini beliaunya dari Sekolah Adiwiyata juga dan penggiat ini, terutama kalau beliau spesialisasinya di ekobrik ya. Jadi taman-taman sekolah dibikin dari ekobrik, terus gerbang sekolah dari ekobrik. Wah, luar biasa ini, konsisten sekali berekobrik. Wah, hebat ini. Mbak, udah tahu ekobrik apa belum ini Mbak Nisfi? Pokoknya kalau bergabung di komunitas kita itu isinya tentang pengolahan sampah semua ya. Karena kita berharap dengan mengolah sampah seperti yang saya jelaskan di slide tadi, kita berusaha untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, dengan itu tadi mengurangi sampah, mengelola sampah tadi ya. Gitu. Halo Bunda Masuna, terima kasih. Ayo, kalau mau gabung bisa di komunitas kita ya. Siap. Siap. Oke, Bu Mimi, ada yang mau disampaikan Bu Mimi? Apa ya Bu Dokter yang mau disampaikan? Ini saya tadi udah ngikutin aja semuanya ya udah saya mencoba, tinggal manggot sepertinya yang belum berani coba. Oh. Iya. Terus kalau ngelihat pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita itu luar biasa sekali. Betul, ya kan? Betul. Tapi ya serunya kita
dengan adanya grup ini kan jadinya kita kan mendapatkan ilmu yang ini apa Bu, masing-masing punya keahlian, lihat spesifikasi masing-masing. Ya, ya kan ahlinya di sini, jadi kita saling berbagi yang bisa kita coba ikuti. Seperti saya sudah mencoba membuat ekoenzim, sudah panen juga ya Bu ya, walaupun apa hasilnya maksimal atau tidak, tetapi saya lihat itu berhasil lah walaupun sedikit gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Posing juga saya sudah laksanakan. Tapi saya lebihnya seperti kata Ibu Dokter tadi ya ke apa ya, membuat sesuatu dari limbah-limbah sampah yang ada di sekitar kita, itu aja Bu. Oke. Saya lebih mengembangkan itu, mengembangkan hasil-hasil yang boleh dikatakan penggiat lah Bu ya, penggiat dari gitu. Iya. Mungkin ada meskipun Bu Mimi ini profesi beliau sebagai guru, tapi guru yang cinta lingkungan. Luar biasa ini Bu Mimi ini. Sama kayak Bu Elok ya, Bu Elok juga guru. Iya. Ya Bu ya, kita pelan-pelan bisa pelan-pelan kita bergerak tapi bisa menghasilkan lingkungan yang asri ataupun menggugah teman-teman ini karena cerita sampah ini cerita hati ya Bu, jadi agak susah kalau kita mau mengajak. Sebenarnya cerita sampah itu cerita horor sebenarnya ya. Kalau orang pada umumnya menganggap sampah itu ya seperti itu deh, horor gitu. Tapi ingat ya, bila dipilah seperti Bu Helda tadi, jadi berapa kategori tadi? 11 atau berapa? Sampah itu menjadi sesuatu bernilai. Nah, bedanya seperti itu. Jadi orang tidak akan menganggap bahwa sampah itu sesuatu yang horor lagi. Caranya dipilah dan diolah. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang belum melakukan pemilahan sampah di rumah, ayo kita pilah sampah, kemudian kita manfaatkan ya. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Bintari, luar biasa sekali ya Dokter diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Akhirnya Dokter Reoni juga ya Dokter teman-teman. Betul sekali, betul sekali. Terima kasih. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang lain, Ibu Helda, Ibu Elok, Ibu Desi, dan ibu-ibu yang lain yang sudah tadi sempat sharing-sharing terkait sampah, ekoenzim, dan penanggulangan sampah sampai gimana kita bisa karena sampah juga dapat mempengaruhi kesehatan. Jadi mulai dari sampah, kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri agar diri kita semakin sehat, begitu ya Dokter ya? Betul sekali. Betul. Mungkin diskusi kita pada malam ini dicukupkan dulu ya Dokter ya? Mbak Lipsi sebentar mau tanya ke Ibu Helda tadi. Ya. Desa mana yang mau? Nanti kalau mau buka forum yang di lain kesempatan lagi. Enggak. Mau tanya di desa mana yang besok hari Minggu panen sampai berapa liter tadi itu? Bu Desi ya kan? Tambong Kabat 50 liter. 500 ya? 500 ya? Masya Allah. 500 liter. 500. Iya. Banyak banget. Banyak banget. Kabat, Tambong Banyuwangi. Itu harus bikin bank ekoenzim tuh kalau udah sampai 500. Betul. Desa pindahannya Bu Desi ini. Bu Desi ini kan sering turun ke desa, sering ke sekolah-sekolah juga. Ya 11-12 sama saya deh. Suka jalan-jalan intinya. Beliau punya desa binaan namanya Tambong, itu menghasilkan ekoenzim banyak banget gitu ceritanya. Tambong jadinya. Tambong nggih. Hasilnya itu nyata ya Bu? Matur nuwun. Siap. Gunaannya itu nyata, maksudnya menghasilkan sesuatu yang memang hasilnya itu kan bukan kelas kecil lagi, udah kelas besar. Betul. Gitu ya. Iya Bu, betul sekali Bu Mimi, luar biasa. Luar biasa, rasanya puas yang membina, hasilnya nyata,
kualitasnya, setelah itu kita bisa mencontoh, kan gitu ya Bu ya. Betul, betul. Bermanfaat untuk lingkungan yang jelas ya. Alhamdulillah. Oke Mbak Nisfi, gimana ini acaranya? Wah ini Luar biasa baru sekali ya dokter ya. Iya betul. Ini sepertinya Masih ada yang nanya mungkin? Iya. Ya. Masih ada yang tanya ini Bu Isna. Iya. Ya, monggo dokter. Satu setengahnya lagi ya dokter ya. Silahkan Bu Isna Ya, dari monggo, Kulon Progo ya silakan. Bu ya. Iya, ya terima kasih waktunya. Mohon maaf ini barusan aja menyimak untuk ini ya. Tadi saya sempat mendengar, kebetulan saya juga seorang guru ya. Guru, saya juga Alhamdulillah. negara Adiara juga gitu. Oh luar biasa Bu. Nah, ini saya pernah mendengar, pernah juga ikut serta dalam kegiatan apa ya itu seminar ya. Itu mah justru ada yang menyebutkan bahwa justru sekolahan Adiara wajib punya bank sampah. Tadi saya dengar malah nggak boleh ada bank sampah. Ini kemana bertolak belakang. Yang saya tahu itu yang tidak diperbolehkan itu kalau sampah dibawa dari rumah dibawa ke sekolahan. Tapi kalau mengelola sampah yang ada di sekolah itu malah bagus. Tempat kami itu ada bank sampah soalnya. Ya. Nah justru tempat kami itu kalau bank sampahnya itu merupakan bagian dari unit usaha dari Kopsis kalau tempat saya. Jadi dari siswa oleh siswa untuk siswa yang mengelola siswa. Kami Siswa hanya juga ya Bu. Iya, justru yang mendampingi mereka. Dan alhamdulillah untuk yang tahun ini bank sampah baik yang di rumah saya sendiri maupun yang di sekolah ini malah sudah masuk ke dalam basic competition yang diadakan oleh Astra ini. Ini sudah. Ya. Nah ini ya itu. Yang benar tuh bagaimana ya itu ya sebenarnya ya seperti itu ya. Kalau pemahaman saya seperti itu. Kebetulan itu ya saya juga istilahnya memang tadi ya dikatakan memang untuk adiwiyata itu ada pasang surutnya ya tergantung juga dari kepemimpinan juga ya. Kepemimpinan kalau kepemimpinannya itu karena 75% itu yang mengaruhi adalah pemimpin itu sendiri. Kemudian kalau pemimpinnya itu sendiri tidak ya bubar. Tempat tidak ada komitmen gitu ya Bu. Ya seperti itu. Tempat kami dulu sudah sampai adiwiyata mandiri juga sudah. Sudah sampai kayak gitu. Tapi karena kemudian pimpinannya itu perokok berat ya udah bubar sampai sekarang untuk menghidupkan kembali. Itu adalah tidak mudah. Okay. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, memang. Meskipun demikian, saya paling tidak itu di pelajaran saya, kemudian itu ya kami hanya bisa mengajak aja yang istilahnya yang mereka masih peduli karena terus terang kalau saya sendiri kan cuma guru biasa ya, tidak punya jabatan sama sekali di sekolahan ya itu seperti itu hanya itu kemudian membina OSIS ya itu jadi hanya bisa ajak-ajak yang bisa dilakukan ya. Jadi itu yang saya tahu ya. Jadi mohon nanti itu yang benar itu yang bagaimana? Apakah memang dilarang? Nah, Bu Isna, ya, bank sampah sekolahnya masih jalan Bu? Masih sampai sekarang masih jalan. Ya baguslah Bu, nggak apa-apa Bu. Masih tetap jalan. Nah kemarin malah itu ikut termasuk satu mungkin termasuk itu yang masuk dalam basic competition Astra juga. Oh yang tahun ini ya Bu? Tahun ini ya Bu? Oke. Iya. Saya tahun kemarin juara 3 Bu. Termasuk yang di rumah saya juga. Rumah saya tahun ini juga ikut serta. Jadi saya membuatnya tidak hanya bank sampah yang di sekolahan, di rumah pun saya pun juga ada bank sampah juga. Jadi seperti itu. Oke. Bu Isna kalau boleh tahu sekolahnya levelnya apa SD, SMP, SMA mungkin? SMK. Oh SMK. Oh ya. Okay. Makanya kok dari pengurusnya kok sudah bisa mandiri untuk melaksanakan tadi
Oh, berarti anaknya sudah agak besar. Sepertinya saya bayangkannya sudah seperti besar, itu. ya. Oke, Jadi ya, ya. sudah tingkat SLTA seperti itu. LTA. Ya, oke. Iya. Oke, menarik sekali dari yang sudah diceritakan Bu Isna tadi bahwa pertanyaannya kalau untuk adiwiyata itu bank sampah itu diperbolehkan apa enggak sih kan gitu ya. Ada 2 pendapat yang mengatakan diperbolehkan tapi begini, tidak diperbolehkan karena seperti ini. Kalau saya menangkap dari diskusi kita dengan Bunda Desi dan teman-teman yang lain dan Bu Helda dan itu juga, kalau untuk membawa sampah dari luar kemudian hanya ditumpuk saja dan membuat lingkungan sekolah kita malah jadi berantakan dan kotor, tidak boleh. Seperti itu. Tapi apabila benar-benar mengelola sampah dari sekolah itu sendiri, sampah kantin anak-anak habis dari beli ini, beli itu, beli kemasan, beli ini, beli apa yang ada di kantin sekolah gitu, kemudian dikelola, kemudian dipilah-pilah seperti yang kegiatan Bu Helda tadi, kemudian dimanfaatkan sampahnya, saya yakin boleh. Jadi termanfaatkan dengan baik. Saya rasa yang tidak boleh itu bawa dari luar kemudian ditumpuk-tumpuk dan membuat lingkungan sekolah menjadi tidak estetikanya tidak bagus atau malah jadi kumuh seperti itu yang tidak boleh. Penanggapan Mbak Tari, yang nggak boleh itu sampah jadi sampah. Kalau kita kan tidak menganggap sampah itu adalah sampah, betul, ya kan? Betul, nah, itu yang nggak boleh gitu. Yang maksudnya saya pikir nggak apa-apa Bu bawa ke sekolah sampah itu asal tadi kita kan nggak menganggap itu sampah, itu menganggap bahan baku, ya kan? Bagi komunitas mindsetnya harus dirubah. Adalah seperti itu. Gitu. Jadi sampah itu tidak horor lagi, tapi dipilah-pilah dan menjadi bahan baku. Jadi nantinya sirkular ekonomi seperti itu Bu Isna ya. Jadi sampah baik. Jadi kesimpulannya bahwa dari rumah pun tidak apa-apa asal dipilah-pilah dan dimanfaatkan sehingga menjadi bahan baku, gitu ya Bu Hilda ya? Iya. Tidak apa-apa, berarti bisa. Ini Bu, dari waktu saya ikut seminar itu malah ini menganjurkan yang rumahnya orang tuanya itu tidak ada bank sampah. Nah, itu malah istilahnya yang bawa ke sekolah gitu. Sama yang laku jual malah diminta dibawa itu palan suruh bawa ke sekolah ya. Oh ya, sekolah untuk dijualkan di situ itu. Waktu saya ikut seminar itu seperti itu. Saya tanyakan waktu seminar itu saya tanyakan langsung ke DLH provinsi ya, mereka juga tidak bisa menjawab yang akhirnya ya seperti itu. Kan yang penting kan sampah kan dikelola gitu ya. Terkelola gitu ya. Ya seperti itu. Toh kalau sebenarnya kalau kita mengikuti aturan main, kalau itu dipilah dari sumbernya, itu sebenarnya bisa zero waste sebenarnya ya. Sebenarnya tempat saya itu beling kaca itu pun juga bisa termanfaatkan ya Bu ya. Iya. Saset itu juga mereka ya untuk lukisan atau untuk bikin itu ya macam-macam ya. Recycle ya, jadi aneka macam gitu. Macam-macam untuk kegiatan ya itu. Nah ini tempatnya Bu Mimi kayak gitu tuh, suka hobinya merecycle, semua dijadiin recycle. Sama kayak Bu Mimi ini. Jadi alhamdulillah dalam forum ini kita ketemu dengan banyak penggiat, salah satunya Bank Sampah ya, ada penggiat ekonomi dan segala macam. Alhamdulillah saya rasa bumi kita bisa tersenyum kembali ya dengan keberadaan ibu-ibu semua ya, dengan aktivitas-aktivitas lingkungannya. Tadi bumi kita yang sudah meriang-meriang tadi ya, sudah suhunya naik jadi 37 derajat. Aduh. Jadi semangat ya dokter. Jadi kita optimis ya dengan banyak ibu-ibu dan para penggiat lingkungan di sekitar kita, berharap mudah-mudahan bisa menularkan ilmunya ya seperti Bu Isna juga gitu. Menularkan ilmunya kepada yang lain, kepada sekolah-sekolah yang lain ya, kepada PKK-PKK yang lain. Nah, gitu. Jadi ilmu kita bermanfaat buat menyelamatkan bumi kita seperti itu ya. Luar biasa. Saya senang banget ini. Satu lagi dokter. Oke. Oh ini ada dari Balikpapan. Ya.
Pak Abdul dari Balikpapan ini mau ikut berperan serta juga berdiskusi, silahkan. Ya siap, mohon maaf tadi ini agak telat, soalnya ada kerjaan. Jadi tadi saya dengar tuh Bu Hilda, mohon maaf Bu Hilda, kan tadi katanya kalau EE itu bagusnya disemprotkan pada sore hari. Dispray ke lingkungan pada sore hari. Itu kenapa? Apa bedanya sama yang disemprotkan pada sore hari atau pada pagi? Atau gimana? Ya, Ini pertanyaan udah 2 kali saya hari ini ditanyakan ini Pak Abdul. Jadi kebetulan. Kenapa jam 3 sore itu? Nah, itu kebetulan kemarin kan saya mengadakan webinar tentang ekoenzim. Jadi untuk mengatasi penyemprotan di TPA, gitu, mengurangi bau, menyusutkan dan sebagainya. Itu waktu itu kami mengundang komunitas ekoenzim di Bali. Mbak Tari ikut juga ya kalau nggak salah ya? Yang kapan hari itu ya? Yang waktu itu kita dua sesi lah untuk penggunaan sampah limbah ya medis sama ini ekoenzim. Nah, waktu itu kebetulan salah satu narasumnya salah satu adalah ahli kimia Pak, ahli kimia. Jadi beliau memang intens gitu di lab ya untuk penelitian meneliti ini tentang ekoenzim. Nah di situ efektivitas penyemprotan beliau efektivitasnya tuh memang di jam 3 sore ini. Makanya itu rekamannya kemarin hilang. Saya tuh pengen mengambil lagi tuh ya, kemarin kan terlalu banyak. Jadi ada unsur apa gitu ya yang dari matahari itu yang membuat dia tidak ultravioletnya itu tidak terlalu kuat gitu loh Pak. Jadi memang dia bilang anjurkan yang paling efektif untuk memperkaya oksigen ya Pak ya. Dan kemudian menyerap polutan yang ya seperti gas metan, nitrogen, CO2. Nah, itu dia bilang lebih efektif di jam 3. Nah, tapi selain itu pun ya oke gitu Pak Abdul, cuman paling nendang pada saat itu ya kayak kita berjemur gitulah ya Pak ya. Paling bagus kan ada waktu-waktu tertentu ya kan. Nah, dia juga penelitiannya mengarahkan ke situ. Jadi saya sangat simak banget waktu itu, cuman waktu itu agak ini ya, saya nggak menangkap dengan, jadi maksud saya nggak saya rekap gitu. Kenapa sih jam 3 itu dioptimalkan gitu loh penyemprotan itu. Jadi dia bilang dia sebut jam 3 itu aja. Nanti saya coba cari, ini disimpan sama teman tim dis gitu loh YouTube-nya itu. Padahal pengen saya sebarkan. Jadi ini kan info ada penting juga ini soalnya. Maksudnya kadang kita kan percaya testimoni orang gitu kan. Ini kita langsung percaya. Nah, beliau ini memang orang yang sangat akademisi gitu. Jadi berdasarkan penelitian di laboratorium ya. Jadi jadi saya agak kebetulan beliau guru kimia gitu kan. Jadi saya pegang itu. Nah, bagi saya mungkin cuman menghimbau saja kan gitu, kalau seandainya tiap rumah nih melakukan hal demikian kan ibaratnya minimal di lingkungan kita kan kaya dengan oksigen gitu. Jadi yang tidak berhak, ini kebetulan kan rumah saya dekat TPA ya, jadi kan pasti saya akan rentan dengan gas metan gitu kan, CO2, polusi bau gitu ya. Jadi ya memang ya otomatis saya harus lebih bergiat ya kan, dengan semprot-semprotkan itu biar oksigen kita tetap terpelihara. Dan memang menurut penelitian juga nih beberapa teman-teman itu Tangsel parah Mbak Tari untuk polutannya. Jadi udah mengalahi Jakarta. Jadi kan kota udah industri. Iya, industri kan dia. Udah ini kan polutannya pencemaran juga limbah buruk, industri ya, limbah industri terutama. Jadi ibaratnya oleh pegiat ekoenzim lebih giat 1, saya harus lebih giat 2 gitu kan? Karena kondisi lingkungan saya tidak memungkinkan itu untuk semua itu. Gitu Pak. Nanti kalau saya akan kejar juga ya Pak.
Saya udah 2 kali nih ditanya orang dengan pertanyaan yang sama. Kenapa sih harus jam 3 gitu? Tapi yang itu yang saya simak sih dari beliau. Nanti saya coba interview lagi beliau gitu kan ya. Ntar akan yang dimaksud dari narsumnya apakah Dokter Ari, Mbak Elda? Bukan ya? Bukan dari beliau namanya dipanggilnya Ibu Ros. Ibu Ros. Ibu Ros. Jadi emang waktu itu tema kita penting banget. Jadi kan waktu kita COVID kan oksigen itu diperebutkan kan ya. Oh pasti. Nah, jadi padahal alam ini memberikan gratis kan gitu. Gimana yang membelikan? Jadi kita kok memilih lebih membeli oksigen dibanding memelihara yang udah diberikan gratis oleh alam. Yang sudah gitu kan. ada ya. Yang Manusia sudah ada kan di unik sekeliling juga. kita. Nah, jadi kemarin kita ke situ dan salah satu mengatasi untuk memelihara oksigen ini agar tetap kaya yaitu dengan itu tadi rajin-rajin nyemprotkan ekoenzim gitu. Enggak gini Dan ada pohon juga. Ya sih, betul. pohon juga. Soalnya gini, rata-rata kita di sekolah itu kan nyemprotnya pagi. Iya. Karena aktivitas di sekolah kan rata-rata ngumpulnya itu di pagi. Iya, nggak apa-apa sih Pak, nggak apa-apa sih. Kan di rumah kita bisa lanjutin nyemprot jam 3 sore gitu kan, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa Pak. Yang penting nyemprot terus sih, kalau disemprot juga nggak apa-apa gitu kan. Lebih baik. Tetap ada efeknya Pak Abdul. Iya. Iya. Oke, makasih ya Pak sudah Dija. ya, Pak Abdul jadi Pak bikin Abdul. PR saya nih. Tapi saya di grup sekarang. Nggak apa-apa, masih ketemu di grup, nanti bisa dikejar kalau lari. Iya. Satu grup sama Pak Abdul loh. Ya. Mungkin sudah cukup ya dokter ya untuk diskusi Saya rasa kita pada sudah malam cukup hari untuk ini. hari ini. Luar biasa. Wah, ini seru banget ini. Ya, luar biasa sekali. Kita tepuk tangan ya dokter ya. Iya. Untuk diskusi kita pada malam hari ini mungkin sudah kita cukupkan. Nanti kita bisa disambung diskusi lagi lain waktu. Oke, siap. Ya, siap dengan dokter. workshop dan pelatihan selanjutnya bila dibutuhkan. Workshop dan pelatihan selanjutnya ekoenzim, bikin kompos, terus bikin daur ulang dan sebagainya. Silahkan. Bisa. Baik dokter. Bisa insya Allah kami coba ya dokter ya. Oke, siap. Ya, mungkin sekian dari kami. Alhamdulillah sudah berlangsung dengan hikmat ya diskusi kita pada malam hari ini. Untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Sampai berjumpa lagi semuanya. Ibu-ibu semua. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat Hari Lingkungan Hidup juga ya. Betul, betul Ada sekali. sibuk semua nih ya. Ya. Saya ada kegiatan di 3 komunitas berbeda nih. Tapi syukurlah ya kita menebar ini kan kesadaran untuk semua peduli lingkungan ya. Ya, peduli bumi Saya kita. udah mulai dari besok nih Mbak Elda. Kenapa? Untuk Hari LH udah mulai dari besok. Besok itu udah dari ekoenzim dulu, terus nanti hari Minggu pilah sampah. Wah, ini enggak ada liburnya orang satu ini. Iya. Terus nanti hari LH-nya kita LH ini. Ya itu. Nah, kebetulan kan ada ibu bupati ngadain senam di Embung. Ya udah kita ikut donasi ekoenzim ke Embung. Jadi nggak usah ngadain acara, kita ikut tampil aja. Keren Mbak Yaya, keren. Iya. Doain Ya, sehat ya semuanya. PR-nya Mbak Yaya kan sampai jumpa lumayan besar lagi. tuh. Biar piungan nggak penuh ya. Iya betul itu. Iya. Ada Bu Isna juga tadi. Oh iya Bu Isna. Iya. Oke.
Oh Bu iya, Isna, nanti saya simpen nomornya ya. Nanti saya Bu chat Elok Bu nanti Isna. nomor saya ada di Bu Mbak Tari ya. Mbak Elok. Saya Nanti Bunda tak kemarin bagi. suruh Nanti tak ngisi bagi. di BKKBN juga. Oh, siap. iya. Oke. Heeh.